Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita menikmati pemandangan Siger, Menara Siger. Menara Sigeh. Siger. Ya R-nya kalau di Lampung agak-agak Kok. tipis. Siger. Sigeh. Berhubung ini dekat apa namanya itu pelabuhan juga. Ini jadi apa namanya ya? Ikonik. Ikonik dari kota Bandar Lampung. Kali Anda ya. Lampung Selatan dong. Dekatnya Kali Anda, Lampung Selatan ini. Dan kita masih bersama Abang Lutfi. Sebagaimana biasanya, kita mau tanya-tanya ya. Gini saya. Beberapa hari ini kan saya masih mengingat-ingat hafalan lah. Yang masih bisa dihafal. Nyata masih sisa. Masih ada lah. Mentok kemarin itu ada satu ayat yang cukup menarik di Al-Baqarah ini. Apa tuh? Ada ayat yang bunyinya itu di ayat 38. Nah, itu posisinya di bagian atas sebelah kiri. Wah. Rusak sejidah itu. Bunyinya gini ya. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a huda fala khaufun Tabi'ah hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Masyaallah. Itu kan menarik itu yang kalimat terakhirnya itu. Surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah 37 apa 8? 38 kalau nggak salah. Kita cek ya. 38. 38. Jadi mesti gimana kita itu? Antara khauf itu seperti apa? Tidak ada rasa takut maksudnya. Dan hazan itu seperti apa? Penempatannya bagaimana sebagai seorang muslim ini? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. yahzanun. Orang mukmin itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Gitu. Jadi kalau nanti Bung Destur buka ya tafsir Ibnu Katsir, tapi yang terjemah ada? Ya, boleh juga terjemah. Bahasa Arab susah. Bahasa Arab juga ada, ya sama aja lah terjemah atau yang kalau yang ayat ini itu kan didahului wa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa mengikuti petunjuk yaitu Al-Quran dan Sunnah, maksudnya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka nanti orang mukmin ini tidak ada rasa takut, juga tidak ada rasa sedih. Ternyata kalau dilihat di tafsir Ibnu Katsir itu, la khaufun itu artinya tidak ada rasa takut dalam hal urusan akhirat. Kenapa itu? Ya orang mukmin nggak perlu takut orang mukmin. Kalau orang mukmin yang sudah mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, itu sebagaimana yang disabdakan Nabi, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma tamassaktum bihima. Artinya kalau kamu itu berpegang teguh pada dua yang kutinggalkan, Quran dan Sunnah, maka kamu tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Dan tadillu abada. Kalau kamu nggak sesat, itu maksudnya la khaufun, kamu di akhirat itu tidak perlu takut, pasti bagianmu surga. Oh, jadi la khaufun itu kan ada jaminan surga ketika seorang sudah masuk ke dalam petunjuk tadi itu. Jaminan masuk surga dan selamat dari neraka karena mengikuti petunjuk tadi. Kuncinya di petunjuknya itu. Iya. Bukan cuma dibaca tok, diikutin dong ya. Jadi kalau orang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, dia akan selamat dari neraka dan dijamin masuk surga. Maka la khaufun alaihim. Khaufnya di situ posisi. Karena dalam banyak ayat hadis juga begitu. Mangqala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Ya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah, dia dijamin masuk surga. Timbangan kalimat la ilaha illallah luar biasa beratnya nanti. Ya. Ada lagi hadis banyak yang menjelaskan tentang ini. Maka orang mukmin itu nggak ada rasa takut. Mestinya begitu ya. Nah misalnya gini,
Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Lebih tegas lagi. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba? Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang patuh padaku dia pasti masuk surga. Yang apa? Yang mengingkari. Tidak mengikuti petunjukku ya itu orang yang enggak mau. Makanya la khaufun alaihim. Ini simple ya, mengikuti petunjuk Allah dan Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Itulah khaufun itu berarti untuk urusan akhirat. Nah, urusan dunia walahum yahzanun. Mereka tidak bersedih hati. Dan mereka tidak bersedih. Bersedih apa? Urusan dunia. Urusan dunia itu bagi orang mukmin itu tidak membuat mereka sedih. Nah, gitu. Karena dia menggembirakan. Gini, Nabi SAW, ini orang mukmin nih. Kata Nabi, orang mukmin itu pribadinya, Bang Destur, saya, untuk kaum muslimin itu ya. Itu punya dua kepribadian yang menakjubkan. Dua sekaligus. Apa itu? Kata Nabi, orang mukmin itu kalau diuji seneng, banyak harta, banyak keluarga, banyak pengikut, diuji dengan kelapangan, kesenangan lah pokoknya, macam-macam. Ya. Kalau diuji dengan kesenangan, dia syukur. Makanya kalau orang mukmin itu banyak duit, tenang aja, infaknya banyak pasti. Nggak lupa daratan. Iya, nggak lupa daratan. Wah, ada kayak saya mau bikin pesantren itu selesai sama orang-orang mukmin itu. Itu luar biasa loh, bangun gedung itu modal dengkul. Akhirnya bangun juga. Jadi juga kan. Mau lantai 2 nih. Orang mukmin itu begitu. Jadi kalau diberi Allah kelapangan, dia bersyukur. Diberi oleh Allah kesempitan, dia sabar. Ya, buat teman-teman yang bersyukur silakan langsung hubungi Al Hanif untuk pembangunan gedung sekolah. Itu bukti syukur kita kepada Allah. Syukur. Jadi memang orang mukmin itu nggak pernah sedih. Diberi Allah sehat. Nih, Bang Destur sehat. Itu walaupun kita jalan-jalan nih sampai ke Menara Siger nih, itu mesti kita tetap mengambil kebaikan. Tanda syukur itu, melihat keindahan itu kan menambah syukur kita. Ya. Gitu, menambah syukur. Ya kan? Kalau diuji Allah sakit, nggak bisa kemana-mana, badannya nggak bisa ngapa-ngapain, dia sabar. Dengan sabar itu berarti dia paling tidak tarkul ma'asi, dia meninggalkan maksiat. Jadi orang mukmin itu di dunianya dia nggak rasa khawatir, nggak rasa sedih karena diikuti syukur dan sabar. Di akhiratnya dia nggak pernah rasa takut. Kenapa? Udah dijamin. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Nah itu dia. Dan syarat itu nggak susah juga. Enggak. Cukup Sami'na wa ata'na saja. Sami'na wa ata'na. Jangan Sami'na wa asoina. Dengar doang. Pokoknya kata Nabi kalau dia mau masuk surga masuk, tapi kalau nggak mau masuk surga ya udah namanya nggak mau. Nggak mau ya. Jadi kalimatnya begitu ya. Yang bagi yang mau. Itu kalau dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau kaum muslimin nanti baca Quran, makanya di situ kita harus membuka apa penjelasan para ulama kita itu supaya memahami ayat itu pas. Gitu. Dan Abah Lutfi punya kajian tafsir. Jadwalnya nanti ditayangkan ya, jadwalnya. Siapa yang mau ngaji kitab? Ngaji kitab tafsir Ibnu Katsir, ada Abu Suja, fikih matan Abu Suja, matan goyah watak satu lagi Riyadhus Shalihin. Fikih nanti rencana. Ya, live di Instagramnya Muhammad Lutfi Official, silakan di follow. Kan begitu pencerahan kita hari ini, bahwasanya seorang muslim itu jangan takut karena jaminannya surga. Nah, pasti lah. Nggak usah pusing-pusing. Yang penting syahadat, insya Allah jaminan surga. Itu juga cuma syahadat, ya sholat, ya puasa, ya zakat dilaksanakan. Pokoknya mengikuti petunjuk Allah. Ya, dan jangan bersedih hati. Seperti lihat itu, ada nelayan situ tuh. Mereka berangkat malam, puyuh laut. Berangkat malam, pulang pagi, dapat ikan, alhamdulillah. Nggak dapat ya, silakan
silakan bersabar. Karena rezeki Allah itu bukan hanya dari apa yang kita dapatkan, dari materi, ada kesehatan kita, ada apa namanya anak-anak kita yang sehat-sehat, atau keluarga kita yang sehat juga termasuk bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara bersyukurnya adalah mentaati Allah Subhanahu dan Rasulnya. Dan cara menjaga keimanan adalah mengikuti kajian-kajian di sekitar Anda, dan salah satunya adalah dari Abah Lutfi. Silakan diikuti di jadwal di samping nih. Itu aja. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, laut. Makasih, ada